Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita kembali di Hayu Podcast. Hayu Hayu Podcast. Iya. Ya, udah lupa ternyata. masih ingat gitu. Masih ingat. Ingat. Sudah lama ya kita tidak buat konten lagi sekarang. Nah, sekarang kita kedatangan tamu yang sudah berapa kali kesini? Berapa kali? 3 kayaknya. 3 kayaknya ya, di Gunung Padang di itu. Yang bulan dengan Bapak Johan Al-Jafar. Oke. SAG. Lain SAG. Bukan. Oh, SH. Hukum, guys. Ya, kita kali ini langsung aja ya, Bapak Johan. Siap. Ini akan membahas sedikit tentang perpolitikan di negara kita ya. Dulu pernah ya kita bahas politik. Pernah dulu ada di YouTube-nya Johan Al-Jafar ya. Ini itu saya. YouTube kamu kan? Itu. Yang prediksi Anies itu. YouTube saya itu kan? Ya, YouTube. Johan ada di situ, kita ngebahas sebelum Prabowo menang ya. Sebelum mau prediksi Prabowo. Masih prediksi ya. Prediksinya bener. Ya, silakan nonton lagi ya di YouTube-nya Johan Al-Jafar. Capres apa? Di mana Capres 3 pokoknya mah 3 capres. Saya lupa itu. Makanya udah lama sih, udah 2 tahun yang lalu. Nah, sekarang kita ini ingin sedikit mereview lah istilahnya, mereview kinerja pemerintahan. Wah. Nah, kita nggak serius itu, guys. Maksudnya ini bahan-bahan saya jadi hujatan. Kita butuh yang kontroversial sedikit lah biar naik. Nah, kali ini sudah berapa tahun ya pemerintahan 2024. Oh, 2 tahun ya? 2 tahun. Jalan kedua tahun ya? Jalan kedua tahun ya. Sudah 2 tahun kita dipimpin oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran. Kita tanya dulu nih ke sang ahli politik. biar bahaya. Pak Johan salahinnya. Enggak lah. Santai aja ya. Kita harus berdemokrasi, guys. Berarti posisi saya gimana ini posisinya? Pengamat yang pro atau yang kontra nih, biar dipaksa dulu nih, nanti biar saya gak terlalu salah gitu. Oke. Yang pro atau yang kontra nih? Kalau yang saya kenal Pak Johan itu agak pro sih guys. Agak pro. Jadi buat ke Rocky Gerung atau udah pro. Udah ke Oke. Jadi memposisikan saya sebagai pro nih ceritanya. Pro pemerintah. Jadi jubir lah. Ceritanya ya, spoiler dulu. Disclaimer ceritanya saya pro gitu ya. Oke. Saya sebagai inilah sipil ya, sebagai sipil yang bertanya. Pertama yang paling menonjol di pemerintahan ini adalah MBG. Jelas. Mas Bahlil kan. Jangan tuh, nanti Mas Bahlil marah. MBG makan biji berduit. Enggak. Langsung aja ini warga sipil aja. Warga sipil, guys. Jadi gimana nih? Ya, jadi sekarang ini kan banyak ya, PMBG ini program yang sangat penuh kontroversi ya. Bagaimana itu untuk sebagai jubir pemerintah? Kesannya serius ini, kata saya dianggap jadi bener-bener jubir gitu. Oke. Jadi komersial. Jadi maksudnya pertanyaannya ke setuju atau tidakkah atau gimana ini? Ya, pendapat Pak Johan tentang MBG yang berkasus atau program secara programnya nih? Secara program aja. Oke, secara program. Kasus semua ada. Oke. Secara program bagi saya nih ya, dengan posisi sebagai jubir pemerintah, itu adalah program yang sangat bagus ya. Kenapa saya bilang sangat bagus? Karena memang mungkin di perkotaan itu adanya makan gratis itu ya biasa aja, khususnya orang-orang kaum menengah ke atas ya. Tetapi kalau seandainya di perkotaannya yang sebaliknya kaum menengah ke bawah atau orang-orang miskin, itu benar-benar MBG itu sangat ditunggu. Itu fakta ya. Itu fakta itu ya. Bahkan ada beberapa kejadian juga yang si anak itu asalnya tidak sekolah jadi sekolah gara-gara ada MBG. Oh, jadi semangat untuk itu secara program dan untuk pendidikannya ya. Kemudian sebagai karena memang kalau bahwa yang namanya fakir miskin memang kan harus diurus sama pemerintah. Ya itu jadi bentuk tanggung jawab pemerintah. Salah satunya ke program MBG. Mungkin Prabowo pinginnya ke MBG gitu ya. Itu aja sih
Ya, jadi ya Cukup. 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 Kayaknya mau langsung bantah lagi. Enggak lah. Enggak. Saya Oke, sanggup penikmat MBG. Sangat terbantu ya dengan kondisi. Cuma kan yang beredar itu kan sekarang ini apa namanya? Kayak anggaran misalkan. Anggaran itu dipakai gitu buat MBG bertriliun-triliun. Oke. Tidak dipungkiri sih ya Pak Len. Ya, Jadi memang kalau dilihat dari anggaran memang kita MBG itu kan memakai dana pendidikan ya. Katanya mah ya. Jadi kan sudah ada nih yang menggugat itu dan dikabulkan oleh MK bahwa nanti di tahun 2000 berapa ya? Saya lupa. Anggarannya jangan ngambil dari pendidikan. Tapi kenapa ngambil dari pendidikan? Mungkin karena ada kaitannya dengan bahwa kesehatan anak, khususnya anak-anak yang sehat itu untuk mendidiknya gampang gitu. Nggak ada dalam lapar. Kalau lapar kita kan anak-anak lapar pasti nggak mungkin bisa konsen belajar. Tapi kalau mungkin ya, saya nggak tahu juga ya. Meskipun posisi saya sebagai jubir, tapi saya juga nggak tahu nih apa pemerintah ini targetnya kemana. Tapi kayaknya nih kalau kita lapar kita juga nggak bisa untuk belajar dengan baik nih. Gitu mungkin ya. Mungkin nih Pak nih. Iya. Mungkin nih. Masih mungkin guys. Masih mungkin. Karena saya belum mempelajari itu Pak Len. Jadi jujur aja saya belum mempelajari sampai dalam tentang bagaimana pemerintah memasukkan MBG ini gitu ya. Tetapi kalau dalam segi peraturan atau dalam segi programnya itu pasti programnya semua program bagi saya meskipun dari zaman Soekarno sampai sekarang semua program pemerintah itu tujuannya pasti baik. Niatnya niat baik. Itu aja. Ya. Husnuzon. Husnuzon gitu. Benar. Husnuzon. Tidak susah dengan jubir. Susah dengan. Terus gimana nih? Iya tadi apa namanya teh? Ya berarti ntar bakal kayaknya mah MK tadi ya bakal ada perubahan anggaran. Gitu ya, semoga saja ya. Tapi saya optimis Pak. Kalau seandainya nanti kenapa saya yakin pemerintah tahu sampai ada tenggang waktu sampai tahun itu karena kayaknya ini pemerintah juga lagi nyiapin untuk memisahkan anggaran pendidikan dengan anggaran MBG. Kenapa sekarang nggak bisa? Karena memang belum ada. Karena anggaran kan sudah diketok. udah anggarannya udah ini gitu ya. Itu dijalankan nih anggarannya. Dan kalau merembet ke kasus yang lain gitu ya. Sekarang kan kalau bahasa kita ini bahasa pemerintah ya. Bahasa pemerintah itu kita lagi mengumpulkan uang-uang yang ada di luar. Kalau bahas uang-uang yang bocor ke luar negeri. Keluar. Bocor. Ya bocor nih. Kata pemerintah kan saya corongnya pemerintah dulu nih. Iya. Jubir guys. Jadi lagi mengumpulkannya dengan cara adanya ekspor satu pintu itu. Ekspor satu pintu. Jadi satu pintu ke Danantara. Jadi pengumpulan ya ekspor barang-barang seperti halnya batu bara, kemudian sawit dan kawan-kawannya ekspornya harus lewat itu, nggak acak-acakan gitu. Dan saya lihat beritanya sih dengan adanya yang satu pintu itu ternyata emang banyak yang terkumpul tuh dan kemungkinannya bisa jadi triliunan itu. Tapi saya nggak tahu nih kapan terlaksananya karena ternyata pemerintahan kita ini sekarang kalau bahasa pemerintahnya lagi digoreng, bahasa pemerintah lagi digoreng nih pemerintahan kita ini dengan banyaknya demo itu digoreng. Bahasa pemerintah ya, bukan bahasa saya. Kan kalau jubir kan harus pemerintah. Tetap saja saya takut. Iya. Oke. Nanti kalau saya nggak gitu, nanti banyak yang dipotong-potong. Justru itu sengaja. Saya ingin membuat ini viral. Oke. Ya itu versi pemerintah kan banyak digoreng nih dengan adanya banyak demo gitu ya. Hal-hal yang seperti kita dari MBG itu pasti merembet kan, dari MBG merembet ke ke BBM gitu. BBM. Jadi BBM kan pernah di demo juga kan kemarin gara-gara naik. Padahal yang naik kan yang naik itu apa? Pertamax yang tidak disubsidi kan. Nah gitu. Jadi rembet. Untungnya
nih untungnya si Pertalite itu gak naik. Coba kalau Pertalite dinaikin 100 aja, demonya pasti gede itu. Saya yakin itu. Saya yakin. Untungnya yang naik Pertamax. Jadi si pemerintah enak ngobrolnya. Itu kan yang naik pertama non subsidi. Wajar karena minyak di dunia itu lagi naik-naiknya nih. Coba aja Pertalite naik 100 perak aja. Saya yakin yang demo itu wah. Itu saya yakin itu. Pemerintah masih hati-hati berarti. Masih ini ya, masih berpikir. Kan, soalnya kan pemerintah dari awal pemerintahannya kan sering apa ya, digoreng gitu ya, banyak yang goreng. Jadi karena memang gampang Pak, kalau pemerintahan sekarang tuh gampang menggorengnya, apalagi dengan karakter presiden kita yang sering pidatonya panjang. Yang namanya kalau sedang pidato, orang yang jeli itu pasti lihat sesuatu yang wah ini nih kayaknya nih bakal rame nih. Apalagi yang ngomongnya salah. Daripada yang benernya yang beredar di internet ini banyak yang salahnya saya yakin. Pidato makanya kalau ya Cliver itu ya. Makanya kalau mau nonton pidato tuh harus utuh dari mulai awal pidato sampai akhir. Jadi kita tahu konteks isi dari pidatonya. Tapi karena emang kita kan kesalahannya kita sendiri, kita itu kan sukanya yang sebentar-sebentar scroll, makanya dipotong yang sedikit udah rame. Apalagi Bapak Presiden kita itu kan pidatonya selalu panjang, dan yang panjang itu orang yang jeli itu gampang nanti ini kesalahannya, potongnya di sini, itu viral gampang. Corong pemerintah. Beda guys, ngomong sama jubir mah guys. Dari Om Sari panggil ya. Ya Allah. Ramai nanti Instagram. Kalau viral konten ini ramai saya nanti ya. Dia komisaris. Komisaris BUMN. Astagfirullahaladzim. Enggak, memang kalau acuannya nih, kemarin saya lihat nih, mungkin tadi Bang Lendri bilang Rocky Gerung nih. Saya lihat statement beliau juga nih. Kenapa nggak mengkritik Pak Prabowo? Karena apakah Pak Prabowo itu temannya atau gimana? Tapi kalau dilihat karena memang acuannya itu ya, kalau lihat acuannya beliau itu kan melihat, nah ngapain kita menggoreng MBG gitu? MBG konsepnya bagus, secara konsep kan bagus. Secara niat. Niatnya bagus untuk pasal 33 itu kan, MBG, kemudian Koperasi Merah Putih juga termasuk, itu kan bagus gitu ya. Secara konsep nih bagus. Tapi secara pelaksanaan kan banyak yang diprotesnya pelaksanaan. Lah, kenapa konsepnya yang harus dihapus? Bukan mengawasi si pelaksananya itu, siapa yang melaksanakannya. Bukan apa ya? Kita ada programnya bagus, kenapa programnya yang harus dihapus? Bukan pelaksananya itu yang nah itu wow ya juga sih. Ya itu Rocky Gerung guys. Ya emang Gerung ini juga itu. Pokoknya kalau kuku itu ya katanya tuh. Ya kalau kuku yang sakit cina kalau kuku yang sakit ya jangan potong jarinya. Potong jarinya iya. Rocky Gerung. Susah guys, susah. Memang harus kayak gitu sih Pak, karena kan saya selalu gini ke anak-anak nih kalau ngajar, kita itu jangan selalu fokus kepada satu sudut pandang, ya, karena satu benda ini nih, benda ini HP kan, ini depannya HP, belakangnya juga HP, pinggirnya HP, ini juga HP. Ini pemerintahan Indonesia, ini juga pemerintahan Indonesia, meskipun sudut pandang yang kecil, ini juga Indonesia. Meskipun sudut pandangnya beda dengan yang di depannya. Nah, maksudnya kalau kita melihat dari sudut pandang yang pro aja gitu, kita pasti kita akan akan anti yang kontra. Kita gak mungkin mendengarkan orang yang kontra. Sebaliknya, kita lihat sudut pandangnya yang kontra aja sama pemerintah. Kita mendengar penjelasan pemerintah sedikit pun gak mau, pasti scrollnya apaan sih? Pajer. Ini bacer ini nggak mau dengerin sedikit pun nggak mau. Sudah. Tapi kalau sebaliknya sudut pandang pemerintah nih, lihat yang
kontra atau yang oposisi, antek asing. Nah makanya saya ke anak-anak tuh gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa melihat dari sudut pandang yang banyak gitu. Kalau di sini ini juga HP, meskipun cuma sudut pandangnya kelihatannya seuprit gini. Mungkin kalau pemerintahan kelihatannya ini boroknya cuma kelihatan, tapi kalau sudut pandangnya kita ngelihat boroknya aja, ya otomatis oh Indonesia bobrok. Padahal kita nggak tahu sudut pandang yang bagusnya, yang lebih gede. Sama Indonesia sama itu saya ajarkan. Oke. Wih. Sudut pandang ya. Sudut pandang, salah sudut pandang, salah persepsi nanti. Jadi apa? Antek asing. Jadi antek asing saya juga gak mau jadi buzzer juga nantinya. Mungkin orang yang nonton, oh ini buzzer nih yang ngobrol sama Mr. Landry. Padahal mah ya. Udah ya. Padahal sungguh. Apa lagi nih buzzer ya. Aduh. Banyak ya pokoknya. Tapi kan ya jadi apa penggorengan pemerintahan ini emang ya, sangat beda kayak aku zamannya Pak Jokowi gitu. Jokowi. Meskipun zaman Pak Jokowi juga nggak seindah itu sih Pak. Nggak sebagus. Nah, cuman Pak Jokowi bagi saya nih Pak, salut saya sama Pak Jokowi dari segi politiknya ya, bukan dari segi yang lainnya. Cara berpolitik beliau menguasai semua kan, media juga dikuasai. Jadi meskipun dulu juga ada cebong sama kampret itu kan terus identitasnya kan jelas cebong kampret. Kalau sekarang ini lebih ke arah pro pemerintah atau oposisi gitu, lebih ke arah gitu ya. Jadi pinternya Pak Jokowi itu konfliknya bukan vertikal, jadi horizontal gitu, antara rakyat yang rakyat. Cebong kampret gitu, pendukungnya sama pendukungnya. Tapi kalau sekarang langsung pemerintah rakyat. Gitu. Makanya Pak Prabowo tuh keren juga sih. Mau nggak keren gimana coba? 2 kali kalah sama Pak Jokowi. Belum 4 kali nyapres. Sekarang ini makanya pertaruhannya Mbak. Kalau saya nih, kalau ada yang ajak demo anti pemerintah, mungkin saya juga nggak mau ikutan Pak. Ya meskipun saya tahu bagaimana bobroknya pemerintahan, saya nggak ikut. Kenapa? Karena saya ingin melihat dulu nih, kasih dulu kesempatan minimal 1 periode aja gitu. Iya sih. Kan udah 2 tahun masih kayak gini. Nah, 2 tahun. 1 periode kan bukan 2 tahun. Mau kayak Pak B.J. Habibie gitu. B.J. Habibie kan cuma 2 tahun lebih ya, langsung diganti sama Bu Mega gitu. Kalau saya nggak, saya pingin lihat aja dulu sampai 1 periode. Memang kalau 1 periode emang nggak jalan, kan kita dibatasi kan, nggak bisa kayak Pak Soeharto, kita nggak bisa. Karena batasan maksimal menjadi presiden itu kan 2 periode. 2 periode. 10 tahun. Iya. Kemarin kan waktu Pak Jokowi kan sudah ada nih. Jokowi 3 periode. Itu lebih parah. Lebih parah ya, lebih memainkan. Udah mulai memainkan di ranah-ranah konstitusi, di ranah-ranah yang basic, yang dasar. Tapi kalau bagi saya nih, diajak saya nggak, biarin aja gitu. Wah, kamu berarti kayak apa ya, nggak mau berjuang. Bukan nggak mau berjuang, tapi memang perjuangan saya itu sudah ketika saya mencoblos gitu. Perjuangan saya sudah ketika udah beres coblos, ya perjuangan saya beres dulu nih. Kita lihat dulu di 1 periode ini, karena dalam 2 tahun ini kasus-kasusnya juga, kasus-kasus yang terjadi, kalau mohon koreksi kalau saya salah ya, kasus-kasus yang terjadi juga kebanyakan yang dulu itu diangkat lagi. Yang dulu, maksudnya sisa-sisa yang dulu gitu. Meskipun enggak kan kasusnya MBG Pak. MBG kan program baru. Siapa bilang yang angkat ketua BGN Kang Dadan itu siapa? Udah Pak Jokowi ya dari Pak Jokowi yang angkatnya. Sebelum ada MBG ya? Sebelum ada MBG kan yang angkatnya Pak Jokowi. Itu kan sisa-sisa gitu ya. Bukan berarti saya nyalahin yang dulu juga, enggak. Cuman memang kita harus fair aja gitu. Lihat dulu kesempatan 1 periode aja dulu biar. Tapi kalau memang harus revolusi, kan sekarang kan banyak revolusi jadi 2 gitu ya, revolusi jadi 2. Kalau memang harus, kalau bayangan saya di revolusi nih Republik Indonesia. Wapres naik nih. Ya kecuali memang sama wapresnya. Tapi kalau sama wapresnya siapa yang naik? Dan mau dibawa kemana nih negara ini? Bingung kalau bagi saya ya. Malah jadi ribut. Jadi nanti bisa chaos. Jadi chaos, benar-benar itu. Karena ketika turun beliau, kalau seandainya jadi reformasi,
itu pasti orang-orang yang punya kuasa ingin berkuasa, itu kan lebih takut sih, lebih menyeramkan. Lebih menyeramkan bagi saya ya. Tapi bukan berarti tidak boleh untuk kritik terus aja lanjut. Demo terus aja lanjut. Tapi kalau sampai menggulingkan, wah, saya sarankan enggak deh. Mending jangan dulu evolusi mah terlalu inilah. Karena saya yakin pemerintah juga bukan anti kritik kok bagi saya. Londo ireng. Wah ini udah masuk ini. Ntar ke sana ya. Terus menurut Jubir, apakah ada Pak Jokowi gitu di balik pemerintahan ini? Awalnya ada, tapi kalau saya lihat nih, tapi nggak tahu ya, nggak tahu ya. Sekali lagi saya bukan cuman mengamati aja ya, mengamati dari luar. Kalau awalnya di pemerintahan itu ada. Awal-awal. Tapi sekarang kayaknya ini udah enggak, beliau Pak Jokowi kayaknya enggak deh. Saya yakin 100% bisa jadi itu enggak. Pak Jokowi udah mulai mundur nih, melihat ini. Banyak juga yang dulunya menteri-menteri kesayangan Pak Jokowi di mungkin tapi saya nggak ngelihat dari itu deh. Tapi saya nggak ngelihat kalau zaman menteri-menteri Pak Jokowi di reshuffle itu sebagai tanda mundurnya, enggak. Tapi lihat dari kebijakan sih, dari kebijakan Pak Prabowo itu kayaknya bukan stylenya Pak Jokowi itu, bukan caranya Pak Jokowi itu. Ya, kalau bagi saya nggak tahu nih, tapi memang pikiran saya bilangnya kayak gitu. Kayaknya nih Pak Jokowi sudah mulai nggak masuk lagi ke ranahnya. Tapi mungkin kalau sama anaknya ya kita nggak tahu lah ya. Kalau itu mah komunikasi antara ayah dan bapak mah itu beda lagi ya. Itu saya nggak bisa nggak bisa berspekulasi itu mah. Tapi kalau untuk ini enggak deh. Iya sih. Enggak kalau bagi saya. Tapi sekarang satu tahun pertama masih ada kelihatan nih. Kedua tahun ke sini ini udah agak jauh nih. Prabowo udah agak sedikit mungkin kalau bahasanya berani itu, beda dengan beliau gitu, dengan cara pemerintahannya. Gitu. Udah kelihatan dari karakter Pak Prabowo juga kayak nggak mau diatur. Sama pidatonya juga nggak mau diatur. Sama rakyat juga nggak mau diatur. Aduh. Ya kan ada pidato dikasih nggak mau iya. Karakter Pak Prabowo. Iya. Keren lah pemerintahan. Tapi kita lihat aja nih. Ya bagi saya sih apapun kondisinya, karena saya sebagai jurusan saya hukum. Jujur aja ketika kemarin udah kan di podcast dulu ya, saya bilang saya nggak setuju dengan pengangkatan Pak Gibran sebagai wakil dulu itu kan. Udah jelas ya, karena dari segi hukum itu sudah jelas itu posisi saya di mana gitu. Tapi karena memang sudah kejadian ya kita gimana lagi? Udah nasi udah jadi bubur, tinggal dibumbuin biar enak. Ya, Mas Gibran. Tapi ya kita masuk ke Prabowo-nya sendiri. Nah, menurut Bapak Jubir ini bagaimana Pak Prabowo ini selalu menggunakan kata-kata atau bahasa-bahasa yang nyeleneh gitu. Contohnya apa nih? Kayak tadi kalau londo ireng misalkan, terus antek-antek asing. Antek-antek asing, londo ireng gitu. Maksudnya ada kayak ini memang keresahan beliau deh kalau menurut saya. Dilihat dari ya mungkin karena saya lihat juga dari sudut pandang pemerintah menanggapi kasus-kasus ini, kenapa sampai muncul bahasa londo ireng, kemudian antek asing, karena kalau saya nih ya lihat dari sudut pandang pemerintah itu ada beberapa LSM ya sebutnya ya, yang konon katanya dapat dana dari George Soros. Dan datanya emang ada, boleh dibuka itu ya. Soros. Soros. Dan track record George Soros itu di dunia itu gimana, ada juga di data. Saya nggak mau spekulasi, biar nyari sendiri aja. Jadi ketika kemarin kita sempet di viral itu babi itu apa? Yang daging kepala babi. Lain kepala babi yang pesta babi. Oh ya, pesta babi. Pesta babi. Itu kan wah rame. Tapi sekarang nggak ada. Setelah banyak kualifikasi dari pemerintah itu, khususnya yang pasang badan tuh Menteri Pertanian itu Menteri Pak Amran. Kurang tahu. Itu benar-benar pasang badan itu.
dan bisa membalikan sih kalau berani nonton nih, apa namanya yang bisa dikatakan antek-antek asing. Kalau berani nonton kan, kalau dari sudut pandang oposisi ya, kalau dalam sudut pandang oposisi pasti gak mau nonton klarifikasi dari pemerintah kan. Tapi kalau berani nonton klarifikasi dari pemerintah, coba aja lihat dan gunakan akal juga ya, akal yang sehat itu ya, yang tidak hati yang tenang gitu. Pasti bakal masuk akal juga sih itu penjelasan. Apalagi kalau sekarang, kalau saya kan nonton dua-duanya nih, sengaja biar saya balance, biar saya nggak terlalu sakit hati melihat pemerintah, nggak sakit hati juga melihat oposisi gitu ya. Sekarang tuh yang saya nonton tuh ya otomatis dua-duanya kan, tapi ada yang rame itu masalah HSGC dulu tuh ya, masalah apa namanya, rupiah turun naik, inflasi ya. Nah itu di sudut pandang Beni saya lihat tuh sama profesor siapa itu, bahwa memang itu dibuat tetap mereka itu masih menyalahkan IMF. Kenapa bisa menyalahkan IMF? Karena IMF sendiri ketika Pak Soeharto turun ada statement aslinya. Ya saya sengaja bikin Indonesia seperti itu. Makanya mungkin keluar kata-kata londo ireng, antek asing, karena memang ada track record itu sih Pak. Kalau menurut pengalamannya. Ketika Pak Soeharto turun kan ada statementnya itu dari Ketua MF atau apalah. Mungkin bisa dicari lah, takut saya salah ya. Itu bahwa memang sengaja dibuat seperti itu Indonesia itu. Oleh organisasi beliau gitu, IMF, kalau bahasa vulgarnya gitu ya, IMF gitu. Tapi bolehlah dicari karena takut salah juga nih. Ini kan sudut pandang itu, tapi memang ada gitu kata-kata itu. Makanya kalau memang sudah ada statement itu, wajar dong pemerintahan sekarang merasa, oh kayaknya diginiin lagi deh. Wajar gak? Jadi kembali ke masa lalu. Wajar. Jadi ketika muncul londo ireng, kemudian antek asing, bisa dianggap wajar karena memang kenyataannya dulu seperti itu. Gitu sih Pak, yang saya tahu nih ya. Jadi kayak teori konspirasi ya. Jadi ada segelintir orang yang mengatur. Iya, sebenarnya kita ini kan, oh Pak itu kan konspirasi kayak seperti bukan nyata. Lah, siapa bilang? Siapa bilang kalau belajar masalah ilmu komunikasi atau masalah ilmu politik, apalagi ilmu peran nih, skenario, memerankan sesuatu, mengendalikan sesuatu itu ada. Oh ada ini ya. Ada strateginya. Jadi kayak kita ini duduk, cuman duduk aja, tapi dia punya strategi. Nanti kamu jadi ini, itu ada Pak. Serius. Yang saya tahu ya, itu ada. Jadi kayak dikendalikan orang ya, iya. Kendalikan negara besar tapi sebenarnya negara besar juga dikendalikan oleh segelintir orang, itu emang ada. Mungkin kita lihat, oh ini kayak di film fiksi gitu ya. Kayak fiksi. Kayak fiksi, tapi memang kenyataannya kayak gitu juga. Berarti emang pusing sih di pemerintah juga. Coba lihat kejadian penggulingan Qaddafi dah. Yang Iran ya? Libya itu. Qaddafi ya? Oh ya Qaddafi. Iran. Itu lihat. Libya itu kan asalnya negara gitu. Kemudian antek asing masuk. Jadi antar warganya ini sekarang hancur, kasihan itu. Itu kan standar gitu, bukan berarti kok kita disamakan dengan Libya. Bisa jadi ya, maksudnya kalau kenapa tidak gitu. Kita kan hati-hati juga, mumpung kita memang masih kita masih Indonesia gitu, pemimpinnya juga masih Indonesia, kemudian beliau juga sangat hati-hati dengan orang-orang asing gitu ya. Tidak memasukkan konsultannya tidak dari asing gitu. Ya, kalau bagi saya sih dunia ini kalau udah membaca masalah strategi, skenario, mungkin kita akan melihat dunia ini benar-benar dikendalikan oleh segelintir orang. Ya kayak spekulasi atau kayak bohongan tenon sih. Konspirasi. Iya, apa namanya? Illuminati. Apa namanya G itu? Yang mana? G Illuminati itu.
ada nih lambangnya G itu emang ada organisasinya ternyata memang. Lambang apa? Ya Allah. Mata Dajjal. Kalau masih nggak percaya masalah seperti itu, lihat aja di Palestina itu. Nah, Palestina itu kan. dulu itu. Kalau memang anak orang Israel, khususnya tentara Israel, nggak percaya dengan hal-hal seperti itu, konspirasi seperti itu, mungkin dia nggak bakalan berani nembak wanita, perempuan atau anak-anak, nggak mungkin itu. Saya yakin dia percaya dengan hal-hal seperti itu. Makanya dia berani. Nggak mungkin tuh kalau itu tahayu atau itu konspirasi. Tapi buktinya kan di sana kan anak perempuan ditembakin. Berarti bahaya fiksi itu. Fiksi itu kadang bahaya. Bahaya fiksi bahaya. Kayak Hitler gara-gara apa? Hitler kan nggak percaya, benci komunis gitu, benci Yahudi, langsung genosida. Genosida, iya benar bahaya. Jadi terserah lah. Kalau bagi saya sih mau demo ya karena memang itu haknya kan, diatur juga dalam undang-undang konstitusi kita mengatur kalau mau demo ya ada tata caranya jelas, ada tempat-tempat yang tidak boleh, itu ada Pak dalam undang-undangnya udah jelas, tidak boleh dipakai demo, bagaimana cara mendapat ada izinnya juga emang ada sih, emang konstitusinya seperti itu. Bukan berarti kenapa sih ini kan apa namanya ini kan uang kita, kenapa kita harus minta izin gitu ya? Tapi kan kalau nggak ada izin demo, nggak ada istilah izin demo, semua orang gampang demo. Jadi chaos nanti. Jadi logikanya jangan lah, kan itu kita yang punya, kenapa kita harus izin? Kita itu kan negara punya kita, kenapa harus izin kalau kita mau protes? Maksudnya demo. Nah, bahaya makanya kita. Ya, bukan berarti nggak boleh ya. Punya pikiran seperti itu boleh, sangat boleh. Sangat boleh. Tetapi harus berpikir ulang nih. Oh, kalau tanpa izin gimana nih? Chaos saya yakin. Pertama, chaosnya ini polisi nggak ada persiapan. Kasihan polisi gitu. Polisi nggak ada persiapan, ketika chaos, masyarakat yang jadi korban. Oh enggak, kita demonya mau damai. Iya, oke, damai. Yakin. Gak ada propaganda. Yes, kan gini lah banyak pemerintah guys. Iya. Tapi kan memang kenyataan seperti itu. Kalau memang tidak ada izin, bayangkan demo tidak ada izin, setiap hari pasti ada demo. Setiap hari pasti ada demo. Tidak ada, kan ada juga nih tempat-tempat khusus yang tidak boleh nih. Salah satunya mungkin rumah sakit kan tidak boleh. Sekolah tidak boleh ada demo di rumah sakit karena banyak orang, pokoknya ada alasan dan itu ada undang-undangnya. Coba bayangkan, tidak ada peraturan tempat-tempat, termasuk juga ada tempat kenegaraan itu tidak boleh demo, ada juga. Itu boleh demo, bayangkan. Hancur itu. Kasihan. Hati-hati aja. Dan kemarin saya sempat ramai juga yang di HI itu kan. Yang waktu turun demo ke pertama. Demo pertama bukan? Kan ada demo, ngapain demo harus izin? Kan emang ada undang-undang lah jelas, ada aturannya demo di mana, izinnya gimana, itu udah ada. Saya nggak tahu tuh, ya udahlah karena ya udah terjadi itu mah ya, yang statement itu sudah liar di YouTube gitu ya, wis terserah itu. Tapi memang bahkan di pelajaran SMP juga ada tempat-tempat yang diperbolehkan untuk demo itu ada. Baca lagi guys, baca lagi. Buku PKN. Ini jadi pro pemerintah. Saya tetap sipil apa namanya. Bukan posisi apa namanya? Bayangan lah. Astagfirullah. Tapi sekarang nggak ada posisi ya, nggak ada yang mendeklar secara sah gitu posisi. Di partai. Dari secara sah enggak ya? Nggak ada ya. Nah, tapi secara di luar itu ada. Saya nggak tahu nih kalau paling warga sipil biasa. Saya nggak tahu nih kalau PDI itu posisinya. Nah itu nggak tahu PDI sekarang. Kita nggak tahu kan nih PDI. Tapi kalau PKS kan udah pasti masuk ke pemerintahan. Jadi saya nggak tahu tuh PDI. Hampir 80% partai pemerintah. Tapi bagus juga sih untuk ada pendemo itu bagus karena untuk menyeimbangkan kan, menyeimbangkan pemerintahan, balance. Tapi kalau keterlaluan, nah ini kan. Itu kan bagus ya, tapi kenapa harus selektif, hati-hati? Karena pasti ada yang bahasa pemerintah kan ada yang nunggangi, itu memang ada, pasti ada ya? Iya, selalu ada. Selalu ada sih. Selalu ada. Mungkin yang di pelosok-pelosok demonya masih murni nih,
Meskipun kemurnian demo dari pelosok itu juga terbawa suasana dari kota besar. Dari kota besar atau terbawa suasana karena dia melihat dari satu sudut pandang yang tadi nih. Dari sudut pandangnya, kan FYP-nya lah bahasa sekarang. FYP-nya ini aja terus tentang oposisi terus. Ada yang lain FYP-nya tentang pemerintah. Jadi pro pemerintah, pro ini. Wah, itu sama rakyat lagi ntar dicebok kampret lagi. Makanya challenge saya nih, tolong yang FYP-nya pro pemerintah, lihat juga yang kontra. Sebaliknya, yang FYP-nya itu yang menghina pemerintah, coba cari penjelasan dari pemerintah. Ya, biar balance. Jadi kita jadi tenang hidupnya tuh, gak mikirin, ini pemerintah, ini nanti asing, nggak gitu, nanti santai aja hidupnya tuh. Satu sih Pak yang bikin saya nggak mau lihat ke pemerintah, yang pro pemerintah teh cara menyampaikannya gitu. Yang pro atau yang ke pro gitu. Cara penyampaian. Ya kayak kemarin kan kayak Jubir misalkan si siapa namanya Hasan yang seenaknya gitu ketika mengomentari. Contohnya gimana? Saya sebenarnya can pernah ningali debat nuhrar itulah di YouTube. Kan apa kalian kan saya. Jadi kumaha teh Jubir nanti beda salah penyampaian nanti. Ya kayak aku Tempo kan yang dikirim kepala babi teh. Kan si Jubirnya malah ngomong, ya udah makan aja kenapa kepala babi. Jadi seperti tidak mendamaikan gitu, tidak itunya gitu. Nah, kalau dari segi itu, kalau dari segi sudut pandang pemerintah, ini mungkin ya karena ada track gimana ya, yang pro pemerintah aja ya, yang pro pemerintah itu melihat Tempo itu, nih karena saya lihatnya ada juga yang FYP juga melihat Tempo itu, bagi yang pro pemerintah nih, meskipun itu postingan bukan dari pemerintah ya, itu postingan dari orang-orang yang mencari-cari kesalahan Tempo. Ya konon katanya itu memang emang posisi Temponya itu memang ke pemerintahnya emang kayak gitu. Jadi menyerang terus, kemudian penyerangannya juga ada sesuatu yang mungkin bagi pemerintah itu enggak gitu. Aslinya enggak gitu. Bahasanya dia mencari sudut pandang yang berbeda dari Indonesia, atau dia mencari sudut pandang yang dari pemerintahan Pak Prabowo itu mencari sudut pandang yang lebih kecil gitu ya, yang salah, dan karena Tempo itu media besar jadi kelihatan besar, padahal yang besarnya kelihatan kecil, ngerti kan ya? Ini kebaikannya besar nih tapi kelihatan kecil, kenapa? Karena yang dibesarkannya yang kecil, yang kesalahannya, sudut pandang yang tadi. Ya, kalau bagi saya sih kayak gitu. Udah kayak oposisi sih Tempo. Ya emang oposisinya, tapi bagus juga kalau bagi saya, oposisi emang harus ada. Cuman memang dilihat dulu nih, Tempo niatnya baik nih, tapi apakah dari semua kayak apa namanya ya, yang menyaring itu apa namanya, yang menyaring berita itu, redaktur. Nah, redakturnya itu berarti penyaringannya itu seperti apa? Takutnya memang dari beliau itu mungkin tidak ada niatan nih yang kecil ini dibesarkan ya. Tapi kalau memang harus ada balance beritanya tuh. Ini yang kecilnya emang kayak gini nih, tapi ada juga ini yang baiknya. Nah, baiknya kayak gini. Meskipun boleh si baiknya itu dikecilkan juga, nggak apa-apa untuk balancing itu. Kalau bagi saya nih kayak gitu kalian. Wih, nanti Tempo, aduh. Tempo, boikot Tempo. Siapa saya? YouTuber gede ini, jangan salah. Parah ya. Oke lah, ya udah terlalu sore. Nah, kira-kira terakhir aja ya. Kira-kira untuk selanjutnya siapa yang kira-kira pantas jadi presiden? Siapa tahu jadi benar Pak prediksinya. 2002 berapa berarti? 2029. 29. Oke. Saya nggak bisa prediksi ya Pak secara langsung. Atau jagoan Pak Johan lah. Nah, beneran saya nggak bisa. Wow, tapi kalau dari segi politik, kalau politiknya bagus nih ya, mohon maaf nih yang benci sama Pak Jokowi, kemungkinan besar beliau, khususnya ada wakil presiden, beliau bisa naik lagi. Kayaknya bakal naik. Tapi nggak tahu nih kalau ada dari oposisi seperti, tapi saya nggak tahu nih pergerakan Pak Anies nih seperti apa. Saya belum lihat nih. Tapi kalau program-program Pak Prabowo
Nih, dalam 5 tahun, berarti kita lihat 4 tahun, 3 tahun akhir lah. 3 tahun akhir kalau memang goal, tujuan kayak tujuan Koperasi Merah Putih itu tujuannya keren tuh. Koperasi Merah Putih itu sangat-sangat keren itu. Kenapa saya bilang sangat keren itu karena nanti si tabung gas yang kecil yang harganya harusnya 16.000 itu, kalau di Koperasi Merah Putih itu semua pasti 16.000. Sekarang berapa tuh? 20, 30 kan? Itu kenapa? Itu program nih untuk memangkas itu. Nah, kalau itu goal, saya yakin Pak Prabowo juga masih kuat. Bakal kuat ya. Agak kuat. Tapi kita lihat aja nanti di 3 tahun, saya belum bisa memprediksi, tapi kalau nanti di 3 tahun kepemimpinan mau ke 4 tahun, saya bisa nih. Insya Allah saya bisa kayak kemarin lagi nih melihat itu. Kan sekarang ada Pak KDM gitu ya. KDM. Wah, benar. Lu kan KDM ini teh. Waktu itu mah waktu KDM ini spesial guys. Benar kan? Nih, apakah bisa masuk? Sebenarnya bisa, ada potensinya. Berpotensi lah. Sangat gede bahkan kalau apa namanya ya, roda politiknya atau apa nih, penggerak politiknya itu lebih kuat. Masanya kuat lah. Enggak, belum. Kalau nasional belum. Kalau saya lihat belum ya. Tapi kalau untuk Jawa Barat nggak bakalan ada yang ngalahin. Tapi kalau ke nasional, nih penggeraknya nih ke tingkat nasional gede nih. Kalau bahasa sama partainya nanti, kalau di partainya benar-benar mendukung, kan di Gerindra ya beliau. Kalau benar-benar mendukung itu bisa keren itu, Pak KDM itu. Serius itu. Bisa jadi. Nomor 2 lah minimal, nomor 2. Kalau bisa jadi nomor 1 juga, Pak. Bisa jadi kalau yang saya lihat tuh bisa jadi Pak KDM bisa jadi nomor 1 juga. Ya, asal Prabowo yang turun. Bisa jadi, tapi ini kan Pak Prabowo kan udah tua nih. Pak Prabowo itu orangnya, kalau yang saya lihat itu fair ya. Kalau memang nggak bisa ya nggak bisa. Tapi dia itu lagi mencari nih siapa nih. Gitu. Masih pengkaderan. Iya, bahasanya kayak gitu. Tapi saya yakin bisa jadi yang ke-1 juga. Tapi penggeraknya Pak KDM harus memang nasional kan beda ya. Beda. Penggerak regional itu beda lah. Dan gimana ya? Iya, tapi nggak segampang itu Pak kalau sampai nasional itu. Nggak segampang kayak KDM di Jawa Barat. Sebenarnya untuk naik nasional bisa, cuman memang harus pondasinya harus banyak nih. Meskipun kita tahu nih Pak KDM itu kan pondasinya sampai ke yang Papua kemarin. Gubernur yang Kaltim. Janda. Ya benar ya? Jangan tahu, jangan tahu. Itu yang Kaltim, Serli ya. Itu kan memang udah mulai nih. Sudah dekat ya. Udah mulai. Tapi sekarang kan karena beliau fokusnya di Jawa Barat, enggak lagi. Tapi itu modal. Kemarin ke Papua kan. Itu juga. Gerilya. Nah, itu kan. Tapi kan tetap aja masih kurang. Masih kurang tetap. Meskipun dia udah mulai nih ke sampai ke Papua, tapi tetap masih kurang. Kan nasional itu beda, Pak. Tapi kalau popularitas mah ya KDM kayaknya. Popularitas secara itunya iya. Dari tingkat gubernur kan cuman kayaknya KDM doang yang paling aktif. Yang lain kemana? Tapi kalau nanti itu tanpa gerak, tapi mereka nggak menggerakkan partainya loh. Tokoh-tokohnya belum digerakin seperti ini. Tapi kalau mereka nih kayak Gubernur Jawa Timur, gerakin aja, naik Pak. Serius. Kalimantan kalau difokuskan mau kayak itu bisa Pak. Kalau politik itu kayak gitu, penggeraknya itu. Tapi memang modalnya gede. Modal. Itu sih. Oke. Dan terakhir lagi dalam 2 tahun ini kinerja Pak Prabowo menurut Pak Johan nilainya berapa? Atau apa? A, B, C, D itu aja. Wah, ini bahaya euy. Sebagai jubir Anda. Enggak, saya paham ini. Nanti ketika saya kasih nilai yang wow, ini yang ini. Tapi ini memang aja 2 tahun aja. Iya. Kalau saya pribadi ya. Oke lah, mungkin dari sudut pandang pemerintah nih, mungkin saya nilainya baik. Belum sangat baik ya, baik. Masih baik. Nah, kenapa baik? Karena banyak apa namanya ya? Meskipun teman-temannya yang kalau dia memang koruptor habis banyak koruptor itu baik ya. Nah, kalau cukup saya nggak berani bilang cukup karena ya baru 2 tahun sih. Kalau kenapa sih Pak bilangnya baru gitu
Ya kalau dalam pemerintahan nih, satu Indonesia nih, dari mulai kota kecil, desa, serut, itu kan masalahnya banyak nih, nggak bisa. Koruptor itu sekarang bukan di pusat doang, RT, RW, desa itu juga ada. Iya Makanya saya baik aja gitu. Ya. Baik. Nggak bisa. Aman guys. Nggak 11 dari 100. 11 terus. Bahaya. Oke, thank you. Oke, siap. Pak Johan. Aduh, framingnya saya. Oke guys, terima kasih. Sekian. Ya, udah. Sekali saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, malah ribet.